Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Amus Channel. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis bab kelima, yaitu semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia, yaitu isi dari Quran Surat Abasa ayat 1-10 dan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Perhatikan kalam hikmah Imam Syafi'i tentang ilmu sebagai berikut. Tasabbar ala muril jafa min muallim fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah atas pahit getirnya, keras kasarnya sikap guru, karena kokohnya ilmu ada dalam kepedihan. Faman lam yaduk murrat ta'allum sa'atan tajarru'a tullal jahli tula hayatihi. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, niscaya ia akan meratapi hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa menyia-nyiakan waktu menuntut ilmu di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali atas kematiannya, sholat jenazah, karena dia telah mati. Adab-adab dalam mencari ilmu. 1. Niat yang ikhlas. 2. Percaya diri yang kuat. 3. Berakhlak mulia. 4. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. 5. Memegang teguh syariat Islam. 6. Memperhatikan guru ketika guru berbicara dan menerangkan. 7. Tidak berbicara dan menyela ketika guru berbicara. 8. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. 9. Menyedikitkan makan, minum, dan waktu tidur. 10. Menyibukkan diri dengan ilmu dengan membaca, menelaah, menghafal, mengulang pelajaran dan aktivitas lainnya. 11. Menjauhkan diri dari sikap meminta-minta meski kondisi sangat sulit. 12. Senantiasa memuliakan dan menghormati guru. 13. Berterima kasih kepada gurunya. 14. Bersegera mendatangi majelis ilmu sebelum gurunya datang. 15. Tidak meninggikan suaranya kecuali darurat. 16. Tidak memotong ketika guru berbicara. 17. Tidak sombong jika belajar kepada orang yang lebih muda usianya atau kedudukannya lebih rendah. 18. Tidak malu bertanya pada hal-hal yang belum dipahaminya. 19. Meninggalkan debat kusir. Yang pertama, Quran Surat Abasa ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا تزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Artinya, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar pemuka Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Arti mufradat. Abasa, dia bermuka masam. Watawalla, dan berpaling. Al-a'ma, seorang buta. Yazakka, ingin menyucikan dirinya. Au yadzakkaru, atau ingin mendapatkan pengajaran. Tasodda, memberikan perhatian. Yas'a, dengan bersegera. Yakhsha, takut kepada Allah. Sebabun nuzul, atau sebab-sebab diturunkannya Quran Surat Abasa ayat 1-10. Beberapa ulama mengatakan surah ini turun menyangkut sikap Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin Mekah, salah satunya adalah Al-Walid ibnu Al-Mughirah
Beliau berharap ajakannya dapat menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka memeluk Islam. Diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam. Saat itulah datang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang rupanya tidak mengetahui kesibukan Nabi karena kebutaannya, lalu menyela pembicaraan Nabi, memohon agar diajarkan kepadanya tentang Islam. Ini dilakukannya berkali-kali sehingga tidak berkenan di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak menegur apalagi menghardiknya, hanya saja nampak pada air muka beliau rasa tidak senang. Maka turunlah ayat di atas untuk menegur beliau, baginda Rasul. Kandungan ayat. Dalam Quran surat Abasa 1-10 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin mendapatkan pengajaran, kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikannya kepada siapa saja, tidak membedakan kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih baik dan wajib, sedangkan berpalingnya pada orang kaya yang tidak memerlukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Kewajiban kita adalah mendidik kaum muslimin, terutama bagi yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Ayat-ayat di atas mengajar kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim dan menebarkan ilmu keislaman kepada mereka. Quran surat Abasa 1-10 mengandung beberapa hal yang terkait dengan etika pengajaran, antara lain sebagai mukmin, yaitu 1. Wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. 2. Memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. 3. Pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat di atas juga mengajarkan kita bahwa sebagai guru hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama, selalu husnudzon, harus bersikap cermat dan berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan, adil, penuh kasih sayang, menjunjung tinggi kesopanan dan lembah lembut terhadap muridnya. Kedua, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Arti mufradat. Tafassahu, berilah kelapangan. Yafsahillah, Allah akan melapangkan. Wa idza qila syuzu, jika dikatakan berdirilah kamu, fanshuzu, maka berdirilah kamu. Yarfa'illah, niscaya Allah akan meninggikan. Utul ilma, orang yang berilmu. Darajat, dengan beberapa derajat. Ta'maluna khabir, Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Babun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa memberikan tempat khusus kepada para sahabat ahli Badar. Suatu hari ketika majelis sedang berlangsung, datang beberapa sahabat ahli Badar lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawabnya. Mereka mengucapkan salam kepada orang-orang di majelis itu dan mereka menjawabnya pula. Namun tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya sehingga para ahli Badar itu berdiri. Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya yang tidak ikut perang Badar untuk mengambil tempat lain agar para ahli Badar bisa duduk di dekat beliau.
Orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan itu dengan menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil. Katanya Muhammad berlaku adil, ternyata tidak. Mereka bermaksud memecah belah para sahabat. Ketika tuduhan itu sampai di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan bahwa siapa yang memberi kelapangan untuk saudaranya, ia akan mendapatkan rahmat Allah. Para sahabat menyambut seruan Rasulullah itu dan turunlah surat Al-Mujadilah ayat 11. Kandungan ayat Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini adalah memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, antara lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberi kelapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberikan pertolongan dan sebagainya, termasuk yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, riwahu Muslim an Abi Hurairah. Allah selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu, antara lain saling menghormati, datang pada waktunya, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa bagi yang lebih dahulu datang. Hendaknya memenuhi tempat di depan. Bagi orang yang terlambat datang, hendaknya menerima dengan lapang. Selanjutnya dijelaskan bahwa Allah SWT akan mengangkat derajat orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam masyarakat. Juga orang-orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Dari ayat ini dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Di akhir ayat, Allah SWT menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui secara detail semua yang dilakukan manusia. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan masing-masing. Demikian pembahasan kita Mapel Quran Hadis kelas 9 bab yang kelima, yaitu semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.